dari kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti bersama tadi, alhamdulillah seluruh ibu-ibu majelis taklim yang berada di Kota Jayapura hadir di Masjid Baitul Maqmur, yang merupakan suatu kebanggaan khususnya kepada kami dapat melihat antusias ibu-ibu. Mungkin ada sedikit pesan-pesan yang disampaikan khususnya kepada ibu-ibu kiranya, karena ibu-ibu adalah salah satu peran dalam membina keluarga yang sesuai dengan tuntunan Nabi, bagaimana seperti Siti Khadijah memperlakukan Nabi selama masa hidupnya sehingga bisa diikuti oleh ibu-ibu yang sekarang yang lebih tren zaman modern. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Ya, pertama-tama ucapan terima kasih kepada pengurus BMTV dan juga pengurus Masjid Baitul Maqmur yang luar biasa. Masjid ini juga menjadi masjid yang luar biasa di Kota Jayapura ini. Mudah-mudahan dari sini lahir pemuda-pemuda ahli masjid, orang-orang soleh. Lahir darinya orang-orang yang insya Allah saling bahu-membahu dalam kebaikan dan juga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang hari ini kita sudah melaksanakan tabligh akbar dengan tema yaitu berbagi berkah rezeki melimpah dan meraih kemenangan dunia akhirat, yang mana dipadukan dengan santunan kepada 140 anak yatim dari 3 distrik di Jayapura ini. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan ini merupakan karya yang luar biasa, kegiatan yang luar biasa dari ibu-ibu BKMT Kota Jayapura. Dan alhamdulillah memang harus seperti ini, majelis taklim harus menjadi payung bagi umat, benteng bagi umat dari segala sesuatu masalah-masalah problematika kehidupan, termasuk di dalamnya adalah payung bagi para fakir miskin dan juga anak-anak yatim. Karena anak yatim ini adalah yatim ini adalah perkara yang tidak bisa ditolak, artinya mereka tidak pernah meminta untuk menjadi anak yatim. Maka tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang mendapatkan karunia lebih dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana caranya mereka tetap merasa bahagia, mendapatkan hak-hak mereka sebagai seorang anak, meskipun tidak dari orang tuanya tetapi dari kita sebagai orang-orang yang diberikan kelebihan dan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi harta dan lain-lainnya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu luar biasa ibu-ibu BKMT sekota Jayapura, mereka semuanya bisa berbuat sesuatu yang luar biasa, dan semoga ini berlanjut dari tahun ke tahun, kegiatan tabligh akbar dan juga santunan kepada anak-anak yatim. Dan ibu-ibu memang harus ikut majelis taklim. Nah, setidaknya kalau kita mau menyimpulkan, ada 3 alasan kenapa ibu-ibu itu harus mengikuti majelis taklim, harus mengikuti pembinaan dalam majelis taklim atau majelis ilmu. Yang pertama, karena ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya di rumah. Mereka, anak-anak kita itu belajar agama, belajar akidah, belajar akhlak, belajar sholat, belajar agama, segala bentuknya yang dimulai dari seorang ibu. Makanya dikatakan bahwa al-ummu madrasatul ula lil abna, ibu itu adalah sekolah pertamanya para anak-anak. Kemudian yang kedua, karena ibu itu merupakan perempuan itu pada umumnya ya, merupakan fitnah terbesar bagi kita, sampai Nabi mengatakan bahwa saya tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar di tengah-tengah umatku melebihi daripada harta, kemudian jabatan, kemudian yang ketiga itu adalah wanita. Maka ketika wanita-wanita itu baik, wanita-wanita itu soleha, maka insya Allah dia tidak akan menjadi fitnah bagi orang-orang di sekitarnya. Dan juga tidak usah merasa, aduh ini ternyata kita ditakdirkan menjadi fitnah. Bukan seperti itu. Artinya ada motivasi dari Nabi agar supaya para kaum wanita itu memperbaiki dirinya, sebagaimana juga kaum laki-laki memperbaiki dirinya. Nah, kemudian yang ketiga, karena Nabi sudah menegaskan bahwa yang paling banyak menjadi penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Saya tidak mengatakan bahwa ini merendahkan martabat kaum wanita, tetapi setidaknya karena sebab yang kedua tadi itu adalah fitnah, maka daripada itu kaum wanita ketika mengikuti majelis taklim, mengikuti pengajian, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang baik, dia akan menjadi orang yang soleha,
dia akan menjadi sekolah terbaik bagi anak-anaknya, dia tidak akan menjadi fitnah bagi masyarakat kaum muslimin di tempatnya, bahkan dia akan menjadi wanita penghuni surga insyaallah. Wanita penghuni surga, wanita penghuni surga. Bahkan saya katakan wanita-wanita soleha itu adalah bidadari-bidadari Allah Subhanahu wa taala yang Allah hadirkan di bumi, dan insyaallah darinya akan lahir generasi-generasi yang soleh, soleha, bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pasti yang selanjutnya yang ingin kami tanyakan berkenaan dengan masjid. Masjid yang ada khususnya di kota Jayapura. Banyak masjid-masjid yang megah, yang besar. Cuma kadang-kadang kita perhatikan yang mungkin untuk menghadiri sholat 5 waktu, biasanya kadang mungkin hanya 2 sah, 3 sah. Padahal pengen kita masjid makin besar, makin ramai juga jamaahnya. Baik itu secara hablum minallah dan hablum minannasnya secara komplit, sehingga betul-betul jamaah itu hadir bagi kita. Jangan sampai jamaah dipikir masjid ini hanya untuk pengurus, padahal masjid adalah untuk semua umat, karena ini adalah Baitullah, rumah Allah. Bagaimana kita sama-sama mengembangkan sebagai jirannya Allah, tetangganya Allah di bumi ini, karena masjid ini akan salah satu penolong kita nanti di yaumil akhir, karena begitu salah satu kesempatan kita yang masih hidup di dunia ini, karena kita tidak tahu kapan kita akan sampai usia kita. Mudah-mudahan di akhir hayat bisa husnul khotimah dengan pertolongan selama kita masih hidup, bisa mengembangkan masjid yang ada di kota Jayapura. Mungkin ada sedikit kiat-kiat supaya bagaimana masjid ke depannya jangan hanya sekedar beribadah sholat setelah itu pulang, padahal masjid ini kan bisa semua dalam pemberdayaan yang lain-lain bisa dikembangkan. Silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Subhanallah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pesan untuk masjid atau pengurus-pengurus masjid. Masjid itu didirikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melayani umat. Masjid itu didirikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi payung umat. Makanya kita lihat ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah masjid, bukan rumah beliau, bukan tempat tinggal beliau, bahkan beliau tidak memikirkan di mana saya akan beristirahat setelah perjalanan panjang. Tapi Nabi langsung menetapkan di sinilah masjid Nabawi atau masjidku itu akan dibangun. Maka berdirilah masjid yang luar biasa sampai saat ini, yaitu masjid di Madinah. Maka daripada itu yang pertama adalah jalankan fungsi masjid itu sebagai tempat melayani umat. Umat akan datang ke masjid jika merasa bahwa masjid itu melayani saya dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dan tentram ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam urusan-urusan yang lain termasuk urusan-urusan duniawi. Kita melihat banyak masjid-masjid sekarang yang luar biasa di luar Jayapura pastinya, yang bisa melayani umat dengan baik sehingga umat itu juga merasa, oh, masjid ini adalah tempat ternikmat dan terbaik bagi kami. Karena memang Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah itu memiliki rumah di atas bumi, dan rumah Allah Subhanahu wa taala di atas bumi itu adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, maka siapa yang datang ke masjid untuk para jamaah, maka dia akan termasuk tamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang ke masjid, maka dia termasuk tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpikir seperti ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mengundang kita untuk datang bertamu di Baitullah, di rumah yang paling besarnya Allah Subhanahu wa taala, kalau di rumah-rumah yang tersebar di kampung-kampung kita, di daerah-daerah kita saja kita tidak pernah datangi. Maka daripada itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sab'un yudhillullahu yaumal qiyamah bidzilalihi ma la dhillun illa zilaluhu. Jadi ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan yang istimewa, dibela dengan pembelaan yang istimewa, bahkan mendapatkan pertolongan dengan pertolongan yang istimewa. Siapa itu? Orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah tempatnya rahmat, di sinilah tempatnya nikmat, di sinilah tempat segala bentuk karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan, yaitu masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian saya sampaikan kepada para remaja-remaja, marilah memakmurkan masjid, marilah kita menghadiri salat 5 waktu di mana azan itu dikumandangkan, dan insyaallah kita ketika menjaga salat 5 waktu kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga kita, bahkan menjadikan masa depan kita itu masa depan yang cerah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kurang lebih seperti itu, jamaah yang dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Terima kasih.
Demikian tadi wawancara kami bersama Ustadz Rifki Rifaat LC MAG yang telah bersama-sama kita di Masjid Baitul Makmur, sedikit memberikan pemahaman wawasan kita bagaimana itu ibu-ibu majelis taklim dan juga pengurus masjid maupun remaja. Semoga penuh makna yang sangat dalam bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena insya Allah rezeki pasti Allah akan mengurus semua selama kita meluangkan waktu kita sepenuhnya ke masjid. Insya Allah rezeki itu pasti akan datang di waktu yang tepat dan memang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita jangan sampai ragu. Insya Allah Masjid Baitul Makmur mudah-mudahan bisa menjadi salah satu contoh masjid pemberdaya di kota Jayapura pada khususnya dan Papua pada umumnya. Demikian kepada Pak Ustadz kami ucapkan jazakallah. Kami akhiri dari BMTV melaporkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.